lingkaran penyambung. Oh, lingkaran. Jadi apa namanya? Pacul itu bagian besinya, bawah itu doran itu batang kayunya. Doran itu batang kayunya. Doran makanya doran itu kan yang atas batang kayu yang naik itu alif dia harus nanti kita angon ngomong alif doran menjadi alif itu dongo marang pangeran supaya gimana? Supaya bawa yang jadi kalau ini pacul ada kayu, kemudian ada bawah itu ada lingkarannya itu penyambungnya kayu, terus ada dor apa eh, besi. Besinya itu disebut dengan doran ya, doran. Pacul itu bagian besi, bawah C. Pacul bagian besi, kemudian bawah lingkarannya, doran batang kayunya. Ya. Pacul itu bagian besinya, doran itu tonggaknya. Makanya pacul itu dia harus macul tanah. Nah itu eh, bagian dari proses ikhtiar untuk selalu berdoa. Kan sulit ya kita memahami filsafat Jawa itu karena kita sudah terlalu sering dengan cara berpikir Barat yang rasional terstruktur gitu ya. Ini kan kita mencoba untuk ngomong yang nggak terstruktur. Cara berpikir Nusantara itu kan nggak terstruktur, ngomongnya kemana-mana. Nah, sebenarnya Pacul itu antitesis dari cara berpikir rasional yang liberal itu. Supaya apa ya? Semua itu harus tadi sumele kayak Pak Tani, Anda pasor, egaliter. Enggak nggak selalu golek duit kayak pikirannya gitu ya. Makanya dalam film apa 007 itu kan ada the world is not enough gitu ya. Jadi gimana caranya nyari duit sebanyak-banyaknya, nyari kekuasaan sebanyak-banyaknya, berkuasa nek perlu dari ini menjadi itu, dari ini menjadi terus dari bawah sampai berkuasa engko nek perlu Tuhan diganti jadi penguasanya kan gitu. Makanya menjadi homo deus itu kan. Nah, itu yang disebut dengan amor kalau di tragedi pembunuhan Tuhan buku saya itu amor itu. Agnostik, materialistik, oportunis, dan rasional. Makanya supaya nggak amor, supaya nggak sombong, supaya nggak macem-macem, supaya egaliter, andavasor dan sumeleh, ya ojo dumeh, gitu ya. Ojo dumeh itu ini. Nah, ojo dumeh itu penting karena dalam tradisi Jawa itu Sultan Agung Hanyagakusumo itu Raja Mataram yang keren itu beliau ngomong tentang mulat sariro angrosowani. Jadi itu adalah ajaran Tribroto atau Tridharma. Trimulat apa rumongso melu handarbeni wajib melu hangrukepi mulat sariro angrosowani. Kalimat ini adalah kalimat ya ya kita harus merasa ikut memiliki semuanya. Kemudian wajib serta membela kebenaran dan mawas diri. Tapi kalau sudah kita di apa harga diri kita diinjak-injak, ayo wes ngamuk, ya, ngamuk. Maka ya, wong Dura itu apa ini tolang pote tolang. Nah itu mulat sariro hangrosowani itu adalah ekspresi manusia Jawa, ekspresi eh, Sunan Sultan Agung. Makanya ketika dia digempur oleh Barat gitu ya, oleh apa, pasukan VOC, ngamuk dia sampai ngomong Asmo Gusti Kang Akoryo Jagat menyebut dengan menyebut Asmo Gusti Kang Akoryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Wah keren, oh, perang guys. Perang-perang tenan, harga diri sudah diinjak-injak. Nah, itu artinya Sumeleh ya, Endap Asor ya.
egaliter, wajib itu egaliter. Tapi kalau sudah mulai kemudian apa mencapai titik nadir semua harus diinjak-injak, manusia Nusantara ini angkat senjata. Nah, kesombongan itu makanya ojo dumeh. Banyak loh dalam cerita Quran itu. Ojo dumeh itu bukan hanya cerita anu ya. Nah, apa Rasulullah aja ketika perang Badar karena anu kan karena ditindas habis-habisan oleh masyarakat Mekah 313 melawan 1000 menang ini ya. Tapi karena terlalu sombong ojo tuh perang Uhud. Nah, perang Uhud mulai sombong habis ya. Bukan hanya cerita masyarakat Muslim, Nabi Musa pun ya. Nabi Musa itu kan ditanya sama masyarakatnya, umatnya waktu itu. Siapa orang yang paling pintar? Aku katanya. Wah, ini gak cocok kayak dari ini Gusti Allah. Sinau sih, sinau dengan Nabi Khidir. Nah, muncullah surat Kahfi kan. Surat Kahfi itu perjalanan Nabi Khidir ditemui oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa belajar tentang ilmu laduni. Jadi ilmu itu tidak hanya ilmu yang rasional. Tera itu tidak ada tera yang kognita, tera yang inkognita. Naga itu tidak naga yang hanya yang kelihatan, tapi yang naga yang nggak kelihatan, yang gitu ya. Sains juga gitu, sains yang tidak hanya yang material, tapi yang sains yang eh, sainsnya Nabi Khidir. Nah, tapi kan nggak lulus tuh Nabi Musa itu, rupanya. Terus Nabi Khidir, Nabi Khidir kemudian ketemu dengan Zulkarnain ya, Zulkarnain. Nah, Zulkarnain ini muncullah di surat Kahfi ayat 83 sampai 102 ya. Tapi kalau yang penting ada kata tiga, tiga ayat yang katanya sama apa? Fa'at ba'asa babba. Ya. Maka kita memulai perjalanan. Nah, perjalanan apa? Perjalanan terra cognita sampai yang terra incognita. Menempuh perjalanan itu gimana? Kalau dalam apa surat Kahfi itu kan yang pertama ayat 85, 84 itu ya. eh, 85 sampai 88 itu Zulkarnain perjalanannya ke barat. Terus setelah itu 89 sampai 91 itu perjalanannya ke timur. Nah, nanti titik temu terakhirnya adalah antara timur dan barat. Bertemulah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau kita ngomong Ya'juj dan Ma'juj, kita ngomong kiamat. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj itu kan Eropa dan Amerika itu kan kelihatannya bisa jadi gitu ya, Ya'juj dan Ma'juj itu. Eh, biasanya kan kita membayangkan Cina Ya'juj Ma'juj itu. Oh enggak, Cina itu saya ini sangat pro Islam. Iran itu pro Islam, Turki, Rusia. Jadi ya nggak bisa Ya'juj dan Ma'juj itu di mana? Nanti peperangannya di mana? Di Yerusalem itu titik temunya. Makanya kenapa Rasulullah itu diminta Isra Mi'raj di Yerusalem itu ya. Naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Rasulullah ditemani oleh naga. Oh, kalau dalam cerita Jawa itu, sebenarnya Rasulullah ini cerita ditemani naga. Siapa? Borak. Borak itu, Borak itu naga itu. Naga yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha ke Baitul Maqdis. Jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, itu anunya ya, apa kalau kita mau ekspresikan sebenarnya Malia Sum Umboro, Malio Sum Umboro. Jadi wali yang mengembara nabi adalah contoh-contoh untuk mengembara. Mengembara apa? Mengembara menuju alif. Alif
Makanya sebenarnya kalau kita mau naga menjadi bagian dari diri kita untuk melejit sampai ke Sidratul Muntaha, maka kita harus alif. Makanya alif itu akan lurus, ya. Alif. Itulah naga Nusantara. Saya kira itu apa namanya semacam anu dulu ya Pak, pengantar. Isinya artikel ini itu. Jadi kalau mau jadi eh, naga wali yang punya teman naga atau naga menjadi bagian dari diri kita, maka kita harus alif. Alif itu ya termasuk sains kita harus alif, pikiran kita harus alif. Eh, Kalau katanya Raden Mas Sosrokartono itu yang disebut alifnya orang Nusantara itu ya murid gurune pribadi, murid gurune pribadi, guru muridé pribadi, pamulangane sengsarane sesami ganjaran ayu lan arumi sesami. Murid adalah guru dari pribadi, guru adalah murid dari pribadi. Pelajarannya dari sengsara yang diderita sesama manusia, ganjarannya adalah kebaikan dari rasa bersyukur atas sesama. Jadi kalau mau jadi orang yang baik, alif sebenarnya, ya jadi yo guru sekaligus jadi yo murid. Makanya saya itu kadang-kadang, nek kadang rodok error gitu, ya saya harus tanya ke Mas Irawan, tanya ke Mas Jai. Mereka yang apa mungkin bisa mendapatkan, saya mendapatkan pelajaran yang lebih baik, yang mungkin saya belum tahu. Ya, saya akan jadi murid. Kadang saya jadi guru, saya kadang jadi murid. Ojo jadi guru terus, engkau sombong, ojo dumeh. Gini. Ya, itu alif. Makanya alif itu adalah alef yang seluruh. Kalau dalam bahasa Ibrani itu alif. Kalau alif itu kan satu, semua satu, satu untuk semua, semua untuk satu. Tapi kalau alif itu eh, adalah segala sesuatu yang tanpa batas. Satu yang tanpa batas. Seperti huruf Jawa, ho. Nah, ho itu hom, kalau orang Hindu itu ho, hum, kalau orang itu sama itu ho, hum, alif, alef. Makanya semua tradisi timur itu selalu mengarah pada satu titik, alif. Nah, itu saya kira beberapa hal, hmm, ilmu yang baik adalah ilmu yang ho, ilmu yang alef sekaligus ilmu yang alif. Sains yang selalu hidup seperti diri kita yang selalu mengembara kemana-mana ditemani oleh naga. Jadi ini ilmiahnya gimana? Jangan dipikir ilmiah dalam cara bekerjanya orientalis. Ya inilah cara bekerjanya oksidentalis Nusantara. Menjadi Malio Sing Umboro, ditemani naga. Kalau perlu naga masuk ke dalam diri kita. Oh, apakah itu sains? Sains banget gitu ya. Makanya ditulis dalam bentuk artikel. Oke, jadi itu em, monggo kalau ada kita mau diskusi, mau bertanya, jadi Malia Singumboro seperti apa? Simpulannya, kalau simpulannya itu adalah, jadi kalau kita ingin menjadi sosok seperti para nabi dan para wali, maka kita harus bercermin kepada mereka, eh, bercermin menjadi sosok yang baik, yang suci, sejati, dan ditemani oleh naga yang berkesucian lintas ruang dan waktu. Caranya gimana? Caranya adalah melampaui yang kognita dan inkognita. Untuk apa? Untuk menempuh jalan integratif, menempuh jalan konsepsi kebudayaan dan praksis religiositas.
Jadi Islam kita, agama kita adalah bagian dari proses untuk menjalani Nusantara kita. Inilah yang disebut dengan Malio Sikumboro, sehingga kalau kita sudah bisa menemukan antara yang religius dan berkebudayaan itu, maka kita sebenarnya sedang menjalankan dan menegakkan alif dan menghancurkan berhala-berhala pengetahuan, paradigma-paradigma yang berkesombongan, menjadi paradigma-paradigma yang hidup di Nusantara. Itu yang disebut dengan the living science, sekaligus the living of everything, sains yang hidup segala sesuatunya yang melampaui ruang dan waktu dan berkesucian.